Puji Tuhan, Shalom Jemaat Keluarga Allah Blessing dimanapun sudah berada. Saya percaya kita semua ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Patut kita bersyukur kepadanya, dan kesempatan ini kita akan masuk dalam doa malam Blessing Night Keluarga Allah Blessing. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih setianya sempurna dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap hidup kami, kami mau memuji menyembah Engkau. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Semuanya ada dalam kendali-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu ya Tuhanku, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagimu Yesus, kejayaan hanya bagimu. Haleluya. Engkau baik, Kau mulia. Haleluya. Tak terselami jalan-jalanmu Bapa, besar setiamu. Haleluya. Glory Yesus, kami sembah Kau, sebab Kau segalanya. Kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Haleluya, haleluya. Cukup besar
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sebelumnya kita akan menyimak beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Ibadah raya new normal secara offline di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap minggu. Untuk minggu ini kembali normal, yaitu 3 kali ibadah. Kalau minggu kemarin kita hanya 2 kali, yaitu jam 9 dan jam 11. Minggu ini kita kembali 3 kali ibadah, yaitu jam 9, jam 11 dan jam 5 sore. Khusus minggu 5 September, ibadah disertai perjamuan suci. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah on-site atau ibadah tatap muka di gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah secara live streaming pada jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing Surabaya. Jemaat yang mengikuti ibadah online secara live streaming dipersilakan mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau kue kering. Anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah, sirup atau teh. Yang terpenting bukan simbolnya tetapi maknanya. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Bagi jemaat Keluarga Allah Blessing yang punya anak kecil, mohon dihimbau untuk bisa mengikuti ibadah online Super Kids. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis jam 18, jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada kesempatan ini kami semua anak-anak-Mu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya bagi gereja kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah setiap kami memberinya dengan penuh sukacita. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 2149995.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Blessing Night Keluarga Allah Blessing malam hari ini. Mari kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Kita mau mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, kalau kami saat ini mau duduk diam mendengar firman-Mu, biarlah Engkau urapi setiap kami, sehingga apa yang akan kami dengar itu semua asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah ini di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita semua tahu bahwa pandemi masih terus berlangsung dan varian-varian baru selalu muncul, dan yang terakhir yang banyak membawa korban yaitu varian Delta. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya menghadapi situasi seperti yang hari-hari ini kita jalani. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini mari kita sama-sama belajar mendengar nasihat daripada Rasul Paulus di dalam kitab Roma yang ayat 12 sampai
21. Di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus menulis kitab ini yang berisi nasihat-nasihat atau kewajiban-kewajiban kita sebagai orang percaya. Bagaimana cara hidup orang percaya di dalam menghadapi situasi seperti ini. Di sini dikatakan perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di sini Rasul Paulus menuliskan nasihat-nasihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau fokus ke ayat yang 12, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa Rasul Paulus menulis bersukacitalah dalam pengharapan? Kalau kita lagi dalam permasalahan ya, untuk bersukacita itu susah. Itu juga saya alami, Bapak Ibu. Saya sebulan kemarin itu Tuhan izinkan untuk mencicipi rasanya COVID. Kami sekeluarga itu waktu itu di rumah ada 6 orang, saya, suami saya, anak saya yang kembar, anak saya yang paling bungsu, sama ibu saya yang usianya sudah 89 tahun. Waktu itu suami saya hari Rebo, itu dia tanggal 3, itu badannya panas sampai sehari, saudara. Sehari kemudian batuk, pilek. Malah saya bilang gini, kamu enggak mau tes tak? Dia marah-marah. Ngapain tes, wong aku enggak apa-apa. Nah setelah dia hari Rabu, hari Seninnya anak saya yang kecil panas. Juga batuk, pilek. Kemudian hari Kamisnya suara saya itu hilang, Bapak Ibu. Saya sempat badan saya meriang, hari Selasa itu meriang, dan hari Kamis itu bangun tidur suara saya hilang. Gerok, kalau orang Jawa bilang gerok ya, serak gitu. Terus sama hidung saya ini pilek tapi tidak keluar ingusnya. Hari Jumat semakin parah. Pertama itu saya kira amandel saya bengkak. Biasanya kalau tenggorokan saya sakit itu amandel saya bengkak, saudara. Nah, saya minum obat nggak ada, efeknya malah gatel tenggorokan saya, batuk. Akhirnya semakin parah. Nah, hari Jumat itu saya coba-coba swab antigen sama anak saya yang kecil. Nah, hasilnya ternyata benar, begitu saya pulang saya buka positif.
di sini meskipun saya seorang hamba Tuhan, saya juga punya rasa ketakutan dan khawatir. Apalagi mendengar kabar sana sini bahwa varian Delta ini sangat ganas dan kebanyakan orang yang terkena itu bisa meninggal. Di sini ujian Tuhan dimulai. Saya harus mengimani apa yang ditulis Rasul Paulus ini di dalam kehidupan saya. Di situ pertama saya juga bingung, panik. Kalau begitu baca, panik gak? Ya paniklah. Ya kan kita juga sebagai manusia biasa, kita pasti panik. Saya panik waktu itu saya panik, saya akui. Kemudian singkat cerita, kita semua PCR satu rumah dan puji Tuhan 4 orang positif. Suami saya, anak saya kembar yang laki dan anak saya yang paling bungsu. Dan puji Tuhannya lagi anak kembar saya yang perempuan sama ibu saya, mama saya itu negatif. Itu sudah memberi suatu kelegaan tersendiri buat saya. Karena apa? Mama saya sudah tua, saya takut kalau dia kena sampai terpapar kan lebih berbahaya bagi dia. Nah, singkat cerita di situ saya panik, kemudian saya mencari obat. Saya tidak ke dokter, saya cuman konsultasi sama teman anak saya yang seorang dokter. Nah, di situ sebelum saya konsultasi saya panik. Jadi saya beli obat, cari obat susah. Saya cari obat oseltamivir itu susah Bapak Ibu. Dapat itu harganya mahal banget. Akhirnya saya kontak anak saya yang ada di luar pulau. Coba mama carikan ya obat ini. Terus dia bilang, mama ngapain mama minum obat ini? Dia gitu, tapi karena dia tahu saya khawatir, dia carikan saudara. Dia carikan, dia belikan vitamin, dia tanya apa lagi ma? Akhirnya sampai dia bilang gini, mama ini semua obat mau dibeli, mau diminum, meskipun ini vitamin juga enggak boleh banyak-banyak ma. Dia bilang gitu, oke tak belikan lo ya, tapi cuman buat jaga-jaga enggak boleh diminum. Akhirnya sudah barangnya datang, saya tenang saudara, saya tenang sudah punya obat oseltamivir ini sama asitromisin itu saya sudah tenang. Tapi karena lihat berita-berita di grup WA, ada yang dalam 1 minggu dalam keluarganya itu 3 orang meninggal, banyak pokoknya. Jadi ketakutan itu timbul lagi. Nah, bagaimana caranya saya bisa bersukacita dalam pengharapan? Waktu itu saya akhirnya ambil keputusan, kalau saya gini terus gimana ini ya? Saya juga takut. Karena saya sebagai seorang praktisi kesehatan, saya sedikit banyak tahu bahwa masa-masa kritis COVID itu pada hari keberapa. Dan waktu itu puji Tuhan kita semua cuman panas sehari 2 hari, batuk pilek gitu aja. Tapi karena saya sudah tahu itu hari-hari keberapanya, nah untuk menantinya itu kan juga ada ketakutan sendiri karena tiba-tiba bisa memburuk keadaan kita. Waktu itu sepupu saya, jadi keponaan sepupu saya punya anak, jadi keponaan sepupu saya itu dia seorang hamba Tuhan juga. Dia telepon saya karena dia tahu kita semua satu keluarga positif. Akhirnya dia berdoa, dia bilang, Tante, katanya Tuhan, Tante itu jangan ketakutan, jangan khawatir, karena Tuhan cuman berpesan, iman Tante itu yang dapat menyelamatkan Tante. Di situ saya seperti tertempelak dan saya langsung, oh iya Tuhan, aku kan punya Engkau kan sudah berjanji bahwa aku dan keluargaku ini ada dalam bahtera-Mu. Aku dan keluargaku ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Kenapa aku kok menjadi begitu ketakutan? Nah, setelah dari itu,
saya mulai timbul sukacita. Saya mulai bersukacita, saya enggak mikir lagi, saya cuman bilang gini, Tuhan aku percaya janjimu ya dan amin. Aku percaya, aku pasti sekeluargaku sembuh oleh bilur kuasa-Mu. Saya ucapkan itu, dan setelah itu saya masih bisa ya Bapak Ibu, saya bisa membuat suatu pernyataan di WA, yaitu aku mengucap syukur kepadamu Yesusku. Saat badai datang menerpa, tanganmu selalu menopang dan melindungiku sekeluarga, karena aku yakin semua atas seizin-Mu. Aku tetap percaya janjimu ya dan amin, dan ku pegang firman-Mu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Di situ saya mulai bisa bersukacita. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya tidak pernah tanya Tuhan, kenapa Tuhan aku kok bisa kena COVID? Enggak, saya enggak pernah. Saya malah gini sama Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kalau kau izinkan kena COVID, itu semua rencanamu. Engkau memberikan aku liburan tambahan. Aku di rumah tidak mikir bersih-bersih rumah, tidak mikir masak, aku tidak mikir pekerjaanku, aku tidak memikirkan keuanganku, aku cuman makan, tidur, nonton HP, lihat film, kemudian berdoa, baca firman, cuman itu. Aku mengucap syukur Tuhan, dengan ini aku bisa lebih mendekat kepadamu Tuhan. Itu saya ucapkan. Bahkan saya di waktu berjemur pagi itu saya menyanyi saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jadi waktu saya berjemur sambil jalan di sekeliling rumah saya, karena rumah saya itu komplek perumahan yang baru, jadi sepi, nggak ada orang. Saya jalan setengah jam gitu sambil berjemur, sambil saya nyanyi itu. Dan saya imani segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau ya Tuhan, yang memberikan aku kekuatan, dan aku pasti sembuh. Aku sekeluarga pasti sembuh Tuhan. Kami tidak akan kenapa-kenapa. Nah itu saya ucapkan terus sehingga saya bisa bersukacita. Saya mengharapkan kesembuhan kan waktu itu. Saya beriman bahwa saya pasti sembuh. Nah saya enggak mau dikalahkan oleh pikiran saya. Jadi waktu itu saya bersukacita, yaitu saya buat seolah-olah saya lagi ditambahi liburan 2 minggu. Karena kita enggak ngapa-ngapain, cuman karena serumah. Jadi yang negatif itu anak saya sama mama saya pindahkan dari rumah saya. Jadi kita berempat di rumah yang positif semua. Jadi saya bisa di bawah, bisa keluar, bisa di halaman gitu. Nah, setelah itu Rasul kita kembali ke ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan. Saudara, waktu saya kena COVID, dan semua orang yang kena COVID pasti merasakan kesesakan. Maksudnya kesesakan bukan hanya nafasnya yang sesak, tapi juga itu suatu hal yang enggak enak kan. Itu suatu masalah yang besar. Karena kita sakit yang kita enggak tahu, tiba-tiba bisa memburuk keadaan kita. Nah, bagaimana kita harus bisa bersabar dalam kesesakan itu. Karena untuk menunggu 14 hari kita untuk negatif itu rasanya lama sekali. Kalau kita enggak sabar, lama sekali. Kalau kita enggak sukacita, pasti rasanya lama saudara. Itu karena saya rasakan sendiri. Jadi saya ini ngitung sudah hari keberapa ya? Kamu sudah hari keberapa ya Pak ya? Saya hitung harinya suami saya kan kenanya
nggak sama harinya anak saya. Jadi saya menghitung ini sudah lewat masa kritis atau belum gitu. Nah, sewaktu saya bersabar untuk menunggu hasil negatif ini, apa yang saya lakukan? Saya baca firman, saya berdoa, banyak berdoa, seperti yang dikatakan di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di situ saya ngapain ya, sudah capek, baca lihat ini apa HP, mata sudah capek, akhirnya apa? Oh ya, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa, meskipun saya enggak bisa ngomong jelas, karena kalau ngomong saya pasti batuk. Jadi saya doanya pelan-pelan, saudara. Saya tetap menyembah Tuhan. Saya mengagungkan Tuhan, saya memuji Tuhan. Di situ ada suatu kekuatan yang terus dan terus mengalir dalam hati dan pikiran saya. Dan di sini Tuhan juga bekerja luar biasa dan layanilah Tuhan. Saya pertama juga enggak ngerti, saudara. Saya kok diizinkan Tuhan kena COVID. Ini pasti Tuhan punya rencana. Benar, saudara. Sewaktu saya tanggal 8 itu suaranya saya hilang, tanggal 8, 9, tanggal 10 saya yang nyanyi-nyanyi tadi sambil saya mengucapkan kata-kata iman tadi. Nah, di tanggal 11 pagi itu saya juga saya juga mengatakan kata-kata iman lagi, profetik lagi. Saya katakan gini, kalau badai tofan dan ombak saja takut dan taat kepadanya, apalagi badai hidup kita. Serahkan saja kepadanya, pasti dia turun tangan dan menghardiknya. Kemudian saya juga mengatakan firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yes dan amin. Saya cinta Yesus. Saya katakan seperti itu. Dan saya jalan tiap hari, saya kan harus berjemur, berjalan-jalan pagi. Saya nyanyi-nyanyi lagi, saudara. Saya nyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jadi saya nyanyi-nyanyi, jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi, sambil nyanyi-nyanyi lagi, terus seperti itu. Dan di situ saya bisa mengerti kenapa kok Tuhan memberi saya kekuatan, kenapa kok Tuhan menyuruh saya bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Karena saudara, 11 malam, saya ingat itu hari Minggu tanggal 11 malam, kakak saya yang paling saya sayangi, kakak saya yang dekat, paling dekat dengan saya, pulang ke rumah Bapak, dia kena COVID. Dan waktu itu saya masih parah-parahnya ya saudara, karena badan saya ini sakit semua dari ujung kepala sampai kaki ini sakit, tapi nggak tahu sakitnya itu nggak linu, nggak cekot-cekot, tapi sakit. Saya sampai nangis, saya meringkuk pakai itu selimut, saya sampai nangis sendiri. Dan karena saya nangis, napas saya jadi sesak. Saya sesak, kemudian saya mengucapkan firman Tuhan itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang memberi aku kekuatan. Juga sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 di sebelah kananku, aku tetap percaya, aku tetap teguh bersamamu ya Tuhan. Saya katakan itu dan puji Tuhan, berangsur-angsur sesak saya itu hilang, saudara. Nah, waktu tanggal 11 malam itu, saya mendapatkan kabar bahwa kakak saya yang paling saya sayangi itu, paling dekat dengan saya, dia pulang ke rumah Bapak kena COVID. Dan
Dia sakitnya itu cuman beda 2 hari sama saya, saudara. Tapi saya nggak tahu kalau dia itu sakit. Jadi dia ceritanya karena dia banyak komorbid, jadi terus dia juga nggak mau tes sehingga nggak tahu, akhirnya pulang ke rumah Bapak. Di situ saya begitu mendapatkan telepon bahwa kakak saya meninggal. Yang nelpon kan menantunya itu. Saya di situ nangis, saudara, saya nangis. Lah anak saya bilang gini, mama enggak boleh nangis, mama enggak boleh nangis. Ayo kalau mama nangis sesek napas sih. Benar, saya nangis sesek, saudara. Saya napas saya sesek. Lah ayo mama enggak boleh nangis. Nah disitulah ayat ini sangat memberi kekuatan. Sabarlah dalam kesesakan. Jadi saya harus bisa menahan hati saya yang rasanya bagaimana ya ditinggal kakak saya itu yang begitu dekat kepada saya. Dia banyak membantu saya di saat saya dulu susah, bahkan sampai saya mulai dipulihkan Tuhan, kita dekat, sering telepon dan sebagainya. Bahkan hari seminggu sebelum dia meninggal itu dia masih telepon saya, masih WA, tapi Tuhan ambil di saat saya tidak bisa hadir. Saya menangisnya ini begini, bukan menangis karena Tuhan ambil dia, bukan saudara. Tapi karena saya tahu itu ada rencana Tuhan dan Tuhan sudah kasih tahu sebelumnya kalau kakak saya ini akan pulang ke rumah Bapak. Tapi yang saya sesali, yang saya tangisi itu karena saya nggak bisa lihat dia. Untuk yang terakhir kalinya saya nggak bisa lihat karena saya sendiri sakit serumah, begitu. Tapi karena ayat ini menguatkan saya, juga di Filipi 4 ayat 13 yang menguatkan saya akhirnya bisa. Saya menyampaikan kabar duka cita itu kepada saudara saya yang lain itu saya bisa tegar. Nah di sini apa yang dimaksud bahwa yang saya katakan bahwa sewaktu saya ada kena COVID ini, kok ada rencana Tuhan itu kenapa? Karena di sini saya tetap melayani Tuhan. Waktu kakak saya meninggal, kena COVID, suaminya diperiksa terpapar, cucunya terpapar, kemudian dapat 1 minggu anaknya yang besar terpapar, menantunya terpapar juga, besannya itu terpapar. Di sini mereka seperti orang yang ketakutan. Jadi keluarga kakak saya ini ketakutan karena habis melihat mamanya meninggal. Mereka ketakutan dan mereka nggak ada yang diajak bicara. Jadi mereka terus tanya saya gimana, pakai obat apa, pakai ini gimana. Jadi saya itu seperti dokter, saudara. Jadi saya seperti dokter, saya kasih tahu mereka, oh kamu harus begini. Jadi telepon saya itu enggak berhenti, kadang telepon, kadang WA, sampai suami saya bilang gini, kamu ini loh ya sakit, lah kok ngurusi orang lain ini gimana? Terus saya bilang gini, nanti kamu batuk lagi sesek loh ya, lihatin kamu nanti bentar lagi lah batuk, beneran saudara, karena saya banyak ngomong, jadi batuk kan, saya batuk ngekel. Terus katanya suami saya, sudah istirahat dulu, nanti diurus lagi. Saya bilang, kasihan mereka habis kehilangan dan mereka ketakutan. Kalau aku enggak menguatkan mereka itu kasihan, seperti tidak punya arah gitu. Jadi saya yang kasih vitamin juga buat mereka. Jadi saya tiap hari saya pantau mereka, bagaimana keadaannya kakak ipar saya, bagaimana, apakah mereka sudah ada seseknya atau enggak, atau jadi saya yang mengurusi mereka sampai mereka sembuh dan mereka sudah negatif semua. Itu suatu kemurahan Tuhan. Di situ saya mengerti, oh Tuhan, aku mengerti. Engkau izinkan ini karena selain Tuhan melihat iman percaya saya, juga Tuhan punya rencana. Saya bisa menguatkan orang-orang yang terkena COVID.
harus bagaimana mereka, harus bagaimana bertindak, obat apa yang harus mereka minum, apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka lakukan. Ternyata ini Tuhan, ini salah satu juga pelayanan kepada Tuhan, karena kita juga melayani sesama kita. Dan obat yang dikirim anak saya yang tidak saya minum, itu juga Tuhan punya rencana. Ada seorang hamba Tuhan yang baik dengan saya, dia tinggal di luar kota dan dia kena COVID yang agak lumayan parah, dan saya bisa kirim obat itu 1 paket buat dia. Dan puji Tuhan saat ini juga dia sudah disembuhkan, dia sudah mulai pemulihan, karena kalau sudah sesak itu, kalau paru-paru sudah kena itu memang sudah agak lama. Nah, di situ kita kembali ke ayat 12. Setelah bersukacita dalam pengharapan, setelah kita sabar dalam kesesakan, dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa dalam arti kita tetap meminta kepada Tuhan, tetap terus berdoa. Meskipun belum kelihatan hasilnya, terus kita berdoa dan kita punya iman percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan selalu ada bersama kita. Karena apa? Anak-anak Tuhan itu ada di tangannya. Anak-anak Tuhan itu ada di hatinya, ada di pikiran dan di rencananya. Dan itu semua Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan saya percaya di saat saya sakit pun sekeluarga, Tuhan tetap ada bersama saya. Bahkan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Anak saya yang laki itu 1 minggu, cuman 1 minggu dia sudah sembuh, dia sudah negatif. Itu semua kemurahan Tuhan. Itu semua karena iman percaya bahwa kami sekeluarga bisa sembuh. Dan saya juga selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya hidupku ada di dalam tangan-Mu. Hidupku ini milik-Mu. Engkau yang berkehendak atas hidupku. Saya selalu berkata seperti itu. Di saat saya sakit, saya berdoa terus. Saya tetap memuji dan menyembah Dia. Tetap saya lakukan. Dan itu semua memberi dampak yang positif kepada saya, juga keluarga saya, juga orang-orang di sekitar saya. Dan di situ apa yang ditulis Rasul Paulus ini termasuk di dalamnya, saudara. Karena apa? Di sini juga dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saya juga bersyukur kalau selama ini Tuhan itu selalu bawa saya untuk pelayanan kemana-mana. Saya juga membawa tim kita, tim doa itu untuk melayani bersama-sama. Jadi saya itu kadang menjemput mereka, pulang mengantar mereka, begitu saudara. Dan kita juga selalu bisa bersukacita di dalam pelayanan itu, seperti itu. Nah, juga kita tuh dikasih tahu Rasul Paulus, kalau ada orang yang menjahati kita, jangan dibalas. Itu memang susah, saudara, untuk dilakukan tuh susah banget, saya tahu. Tapi kita nggak punya hak, terhadap mereka. Kita hanya bisa berdoa untuk Tuhan mengampuni mereka. Karena apa? Karena di sini dikatakan pembalasan itu adalah hakku di ayat 19 ya. Kita harus Tuhan berbicara, berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Jadi kita nggak berhak untuk mengutuki orang, untuk membalas orang yang sudah menyakiti hati kita, itu kita nggak berhak. Itu semua adalah haknya Tuhan. Juga kita dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kita semua berusaha
berusaha semampu kita untuk baik kepada setiap orang. Janganlah kita berbuat jahat, sehingga kasih Kristus itu terpancar dalam kehidupan kita, sehingga kita itu berbeda dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biar mereka melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita, di dalam sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya itu harus mencerminkan Kristus. Karena kita semua adalah anak-anak Kristus. Kemudian juga dikatakan di sini di ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Maksudnya bahwa kita harus, bukan berarti kalau ada orang yang sedih kita harus ikut nangis, enggak saudara. Maksudnya kalau ada orang yang sedih, sedang dalam kesusahan, kita harus sebisa mungkin membantu. Apa yang bisa kita perbuat untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Itu yang dimaksud Tuhan seperti itu. Kemudian juga dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat ini sangat-sangat memberkati saudara. Karena di sini dikatakan janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi kita nggak boleh, istilahnya kita nggak boleh sombong. Nanti kalau ada orang kasih tahu, aku sudah tahu itu, aku sudah ngerti firman itu nggak boleh saudara. Di sini dikatakan Tuhan jangan seperti itu, karena itu semua akan membuat diri kita menjadi sombong. Dan kita hanya boleh memikirkan perkara-perkara sederhana. Perkara-perkara yang tinggi itu tidak boleh kita pikirkan. Itu yang boleh mikirkan perkara-perkara yang tinggi itu hanya Tuhan saudara. Kita punya, setiap kehidupan kita punya perkara, punya permasalahan. Tapi pikirkanlah yang bisa kita pikirkan. Yang tidak bisa kita pikirkan, serahkan kepada Tuhan. Itu haknya Tuhan. Kalau kita mau memikirkan perkara-perkara yang harusnya haknya Tuhan, itu enggak nyampe saudara. Kepala kita bisa sakit sendiri, kita bisa stres sendiri. Tapi kalau kita memikirkan apa yang menjadi bagian kita, saya yakin dan percaya semua itu baik adanya. Dan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama Tuhan. Karena apa? Hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam rencananya Tuhan. Kita nggak boleh keluar dari rencananya Tuhan. Kalau kita keluar dari rencananya Tuhan, itu hidup kita nggak enak. Seperti pujian yang ada, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Enak sekali loh saudara, pujian ini. Saya sangat suka pujian ini. Karena apa? Kita ada di tangannya Tuhan. Kita ada di hatinya Tuhan. Kita ada di pikirannya Tuhan. Bahkan kita ada di rencananya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah sekali-kali pun membiarkan kita sendirian. Bahkan Dia meninggalkan kita, tidak pernah. Tetapi kita yang seringkali meninggalkan Dia. Nah, kalau kita sudah meninggalkan Dia, biasanya kita komplain. Kok gini Tuhan? Padahal Tuhan gak pernah. Dan lagu ini benar-benar memberkati saya. Benar-benar membuat iman saya kuat. Di setiap kali ada
badai, pencobaan, saya nyanyikan lagu ini. Saya baca firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13. Itu semua menjadi kekuatan saya, menjadi iman saya untuk terus bertumbuh bersama Tuhan, melewati semuanya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu semua melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, semuanya akan indah pada waktunya. Memang kelihatannya enggak enak. Seperti yang saya katakan tadi, seperti enggak enak. Orang sakit enggak enak loh saudara. Kena COVID enggak enak. Makan itu enggak ada rasanya ya cuman asin, manis, tapi tidak bisa seperti biasanya, ada pahitnya. Makan enggak enak, enggak bisa bau, makan soto ya sudah, pokoknya ada asin gitu. Enggak ada bau yang merangsang kita, aduh enak ini, enggak ada. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berserah, mempunyai iman, itu semua bisa kita lewati bersama Tuhan dan bahkan menjadi berkat. Apa yang kita alami itu menjadikan berkat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat kita, lewat pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita semua tetap bersukacita dalam pengharapan, tetap sabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa. Karena disitulah kekuatan kita, letak kekuatan kita. Seperti yang Rasul Paulus sudah menasehati kepada kita. Demikian yang dapat saya bagikan. Apa yang sudah saya alami mungkin bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya, bahwa kita harus tetap bersukacita, karena dengan bersukacita kita ada ketenangan, kita ada damai sejahtera, dan di dalam kesesakan itu kita tetap bersabar, kita tetap berdoa, maka Tuhan akan selalu menguatkan kita, menyertai kita. Bahkan Tuhan mengirimkan banyak-banyak berkat-Nya di saat saya sakit. Itu kami sekeluarga sakit, itu banyak sekali berkat-Nya. Berkat bukan berarti materi ya saudara, bukan berarti materi saja, tetapi perhatian itu juga berkat saudara. Saya sangat bersyukur saya bisa menjadi bagian dari keluarga Allah Blessing, karena di saat saya dalam kesesakan itu Bapak Gembala senior, Bapak Yohanes Gunawan maupun Pastor Yosua itu selalu mendukung di dalam doa, di dalam perhatian, di telepon, gimana keadaannya hari ini. Kemudian mereka juga berkunjung meskipun enggak boleh masuk, mereka di luar sampai jadi kita komunikasinya, saya di atas, Bapak Gembala sama Pastor Yosua di bawah, mereka panggil-panggil saya dan kita lihatnya dari jendela, tapi kita semua bersyukur punya Bapak Gembala yang begitu baik dan perhatian kepada domba-dombanya ini, dan juga Bapak Gembala mengirimkan berkat makanannya. Terima kasih Pak Gembala, pada kesempatan ini saya ucapkan juga. Dan itu semua saudara, dari teman-teman, dari saudara, dari Bapak Gembala yang disuruh Tuhan untuk mengembalakan jemaatnya di keluarga Allah Blessing. Jika ada jemaatnya yang sakit, didatangi, ditelepon. Itu kalau orang sakit saudara, dikasih perhatian gitu aja tuh sudah sukacita, sudah seneng banget gitu. Dan itu membuat imun kita tumbuh, imun kita tambah kuat, karena perhatian dari orang-orang di sekitar kita yang sangat mengasihi kita. Jadi itulah apa yang bisa saya bagikan. Saya harap kita semua sehat, gak ada yang kena COVID lagi, khususnya untuk
jemaat keluarga Allah Blessing, juga saya teman-teman peka Immanuel itu juga ada yang kena, kita juga saling sharing, menguatkan, itu menjadi suatu penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai, melindungi keluarga Allah Blessing, juga jemaat-jemaatnya, keluarganya Bapak Gembala, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, tetap bersuka cita, tetap tekun dalam doa, tetap antusias, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita, amin. Tadi kalau Mami Kim, ya Pastor Kim Hua menyatakan sempat mencicipi COVID-19. Tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu ada perlindungan dalam Tuhan. Sukacita dan kesembuhan sempurna akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa di saat kami menaruh pengharapan di dalam Engkau, di saat kami menaruh iman kami dalam Engkau Tuhan, kami tidak takut Tuhan dengan situasi yang ada Tuhan. Kami waspada Tuhan, tapi kami tidak takut Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ya Bapak Ibu dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman bahwa gereja kita, Gereja GBI Keluarga Allah Blessing sudah melakukan ibadah secara onsite atau ibadah tatap muka dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, untuk minggu ini kita akan mengadakan kembali 3 kali ibadah. Ya, kembali 3 kali ibadah, yaitu jam 9 sampai dengan jam 10, lalu jam 11 sampai dengan jam 12, lalu jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Jadi sudah kembali 3 kali ibadah, bukan 2 kali lagi tapi 3 kali ibadah. Dan bagi Bapak Ibu yang ibadah secara online, bahwa minggu ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan roti dan anggur. Ya, jadi peringatan lagi, saya undang Bapak Ibu semuanya untuk dapat beribadah bersama-sama. Ya, kapasitasnya kurang lebih sekitar 30%, nggak sampai 50%. Ya, karena ini kurang lebih sekitar 70 saja. Kalau kapan hari 90, ini 70, 50 lah, 50 sampai 70. Ya, saya dorong Bapak Ibu dan harus memakai masker medis. Ya, dan kita dapat beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saya rasa gak ada yang lain. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada, hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengangkat kedua tangan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Tuhan, biarlah hikmat-Mu, biarlah penyertaan-Mu selalu ada dalam pemimpin kami Tuhan. Biarlah apa keputusan yang diberikan Tuhan, semuanya Tuhan sesuai untuk kesejahteraan Tuhan, untuk kebaikan setiap kami semua Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden sampai dengan para menterinya, sampai dengan paling bawah RT RW Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat atas kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para suster Tuhan, untuk naskes Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami dapat mendengarkan kabar baik demi kabar baik, kesembuhan demi kesembuhan yang terus terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semuanya ada campur tangan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan atas mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat menularkan sukacita. Mereka dapat menularkan ketenangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Sehingga para pasien Tuhan dapat menerima kesembuhan. Dapat menerima sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau. Memberkati engkau sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.